Spotlight menginspirasi. Hai Sobat MLab, jumpa lagi di Spotlight, podcast MLab yang selalu menginspirasi. Kali ini kita kedatangan tamu yang tentu saja menginspirasi kita semua. Sosok inspiratif ini datang dari background keilmuan yang sekarang sedang diperbincangkan banyak orang. Ayo coba tebak. Ya betul, renewable energy. Dan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai geothermal energy sebagai salah satu resource untuk renewable energy yang ada di Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkitan listrik dan digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Selamat siang Kak Fevri. Selamat siang Kak Fariska. Baik, gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah saat ini baik. Oke, kita mungkin akan ngobrol-ngobrol ya sedikit banyak mengenai renewable energy, khususnya geothermal energy, berhubungan dengan background Bapak Kakak Fevri. Mungkin bisa diceritakan dulu background singkat mengenai Kakak Fevri yang mendalami tentang geothermal energy ini. Oke, baik, terima kasih Kak Fariska. Selamat siang Sobat MLab, perkenalkan saya Fevri Tanbar, saya dari PT PLN Persero Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenaga Listrikan atau bisa disingkat Puslitbang. Baik, saya bergabung di PLN Puslitbang itu sejak tahun 2020 setelah selesai dari tugas belajar, di mana tugas belajar saya itu waktu itu adalah belajar mengenai geothermal atau panas bumi, seperti itu Kak. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud energi panas bumi atau geothermal energy ini? Kak Fevri mungkin bisa diceritakan nih ke Sobat MLab yang ada di rumah. Baik, pada dasarnya kita harus tahu apa itu namanya energi panas bumi. Jadi menurut tata bahasa bahwa energi panas bumi itu berasal dari kerak bumi. Nah, energi panas bumi kalau secara keseluruhan adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap panas, dan batuan bersama mineralnya dan gas lainnya secara genetik yang tidak dapat terpisahkan pada sistem panas bumi, seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya di Indonesia ini, contoh pemanfaatan geothermal energy itu ada di mana ya? Apakah seperti di Dieng atau di mana nih, Kak Fevri? Baik, sebenarnya energi panas bumi itu pemanfaatannya ada dua Kak, yaitu pemanfaatan secara langsung dan pemanfaatan secara tidak langsung. Nah, kalau pemanfaatan secara langsung itu kita bisa melihat yaitu di mana energi panas bumi itu digunakan, yaitu sebagai objek wisata, bisa sebagai untuk agrowisata atau agro pertanian ya istilahnya lah. Objek wisata itu bisa kita jumpai Kak, seperti di Dieng, terus di kawah ya, mana di kawah-kawah ya, kayak di Gunung Tangkuban Perahu, terus pemandian air panas, Ciater ya. Nah, itu adalah energi panas bumi yang dimanfaatkan secara langsung. Artinya tidak perlu kita lakukan eksplorasi seperti itu Kak. Nah, namun untuk pemanfaatan tidak langsung itu di mana sumber energi panas bumi itu digunakan untuk pembangkit listrik ataupun untuk sebagai pemanas ruangan. Nah, itu caranya adalah dengan dilakukan ekstraksi atau pemboran atau dibuatkan jalan agar energi panas yang ada di dalam bumi itu bisa keluar, seperti itu Kak. Baik, jadi di Indonesia ini pasti banyak ya Kak Fevri potensi untuk sumber daya panas bumi yang bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik ya? Sangat banyak sekali, karena kita tahu Indonesia itu berada pada
lintasan Ring of Fire. Tahu Ring of Fire? Ada lintasan di mana Indonesia dikelilingi oleh sabuk api atau terdapat pertemuan dua benua. Kalau panas bumi yang terdapat di magma bumi misalnya pada gunung berapi, apakah itu dapat dimanfaatkan sebagai energi panas bumi juga? Gunung api ini kita bisa bedakan menjadi dua, gunung api aktif dan gunung api tidak aktif. Lah, gunung api yang tidak aktif inilah yang kita manfaatkan. Kalau masih aktif itu kan berbahaya masih. Seperti itu. Kita mulai ngerti ya Sobat MLab bahwa pemanfaatan geothermal energy ini digunakan pada gunung berapi yang kondisinya sudah mati. Jadi kita eksplorasi untuk kita gunakan energi panas buminya diubah menjadi energi listrik. Nah, kalau di Indonesia ini kita sudah punya berapa pembangkit yang memanfaatkan panas bumi, Kak Fevri? Ini menarik sekali. Di panas bumi di Indonesia, kalau kita ingin tahu sejarahnya, bahwa sebenarnya pertama kali eksplorasi panas bumi di Indonesia itu pada tahun kalau nggak salah 1927 dilakukan oleh kolonel Belanda, dan pertama kali dilakukan eksplorasi adalah di wilayah mana yo? Tahu nggak? Di Sulawesi? Salah, ada di Pulau Jawa. Oh, di Pulau Jawa. Oke. Tepatnya ada di daerah Garut, Kamojang. Itu adalah eksplorasi panas bumi pertama kali di Indonesia. Seperti itu, Kak. Nah, untuk jumlahnya itu saat ini sebenarnya kalau menurut data atau perencanaan pemerintah itu ada banyak sekali. Namun yang sudah dimanfaatkan itu sekitar 15 lapangan yang sudah dilakukan eksplorasi. Baik. Salah satunya itu Kamojang, Dieng, terus kalau kakak tahu itu di Gunung Salak, ada itu di Pulau Jawa sendiri itu justru banyak. Panas bumi yang di Indonesia yang paling banyak ada di Pulau Jawa, Kak, seperti itu. Karena mungkin banyak gunung berapi ya di Pulau Jawa itu. Sebenarnya bukan banyak, tapi bahwa memang eksplorasi pertama kali ada di Pulau Jawa dan sumber-sumber energi dan akses yang paling mudah itu ada di Pulau Jawa dulu. Kak. Tapi tidak menutup kemungkinan ya bahwa pulau-pulau lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua itu juga mempunyai potensi sumber daya panas bumi yang bisa dimanfaatkan juga ya Kak Fevri ya. Betul sekali. Intinya selama pulau di Indonesia dilewatin sabuk api atau ring of fire tersebut, maka disitulah terdapat potensi panas bumi. Nah, untuk saat ini siapa sih yang berwenang dalam mengolah panas bumi ini sebagai pusat pembangkit listrik? Terkait masalah wewenang pengolahan panas bumi ini, sebenarnya yang punya wewenang adalah pemerintah. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kabupaten ya, tapi tetap pusatnya di pemerintah pusat. Nah, dalam proses nanti penyerahannya itu dilakukan oleh lelang. Dalam artian di sini bisa juga nanti siapa pemenangnya ya nanti dari proses lelang tersebut yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya di bawah Kementerian SDM. Kalau untuk panas bumi adalah EBTKE, Kak, seperti itu. Nah, untuk kedepannya nih renewable energy ini akan menjadi sesuatu yang berkelanjutan dan menjadi salah satu sumber resource kita ya dalam membangkitkan tenaga listrik. Apa sih kelebihan panas bumi nih sehingga menjadi salah satu alternatif renewable energy, dan mengapa mungkin dibandingkan energi renewable energy lain, energi panas bumi ini sebaiknya harus dikembangkan, Kak Fevri? Sebenarnya energi terbarukan atau energi selain dari energi panas bumi itu sendiri kan mempunyai karakteristik yang berbeda ya. Namun di sini khususnya untuk di energi panas bumi ini sendiri adalah di mana energi terbarukan yang benar-benar ramah lingkungan. Karena proses energinya itu tidak memerlukan energi fosil untuk membangkitkan panas, namun panas tersebut sudah ada di dalam kerak bumi. Seperti itu. Tinggal kita bagaimana mengeksplorasinya, dan juga bahwa energi panas bumi itu juga tidak terpengaruh oleh biaya energi primer. Jadi selama masih
kerak bumi itu masih panas, ya kan? Selama itulah energi panas bumi itu masih digunakan. Lalu untuk dampaknya sendiri nih Kak Fevri, bagaimana sih dampak penggunaan energi panas bumi atau geothermal energy ini bagi manusia dan lingkungan itu sendiri? Baik, tadi sudah saya sebutkan ya sebenarnya dampak dari lingkungan dampak lingkungan dari penggunaan energi panas itu adalah sangat minim sekali karena yang pertama emisi yang dikeluarkan oleh energi panas bumi itu sangat rendah seperti itu. Yang kedua, areal dari penggunaan lahannya pun minim gitu. Kita bisa gunakan minim karena walaupun kita berada di dalam gunung dan hutan itu kita tidak merusak hutan itu juga. Terus kemudian bahwa karena eksplorasinya dari bawah ya. Ya, terus kemudian air atau steam yang kita gunakan adalah steam di bawah permukaan di paling bawah. Jadi tidak mengganggu sumber air tanah yang ada di permukaan. Jadi steam atau uap atau air yang kita gunakan adalah yang di kedalaman 1.500 meter. Jadi tidak akan mengganggu Kak di sisi energi air tanahnya, sumber energi permukaannya, sumber air permukaannya itu. Baik, jadi kalau misalnya dari segi lingkungannya emisi yang dikeluarkan hampir mendekati 0 ya Kak ya? Untuk energi geothermal itu sekitar 1,5% dibanding dengan pembangkit fosil lainnya. Emisinya hanya 1, sekian persen ya dibandingkan dengan sumber pembangkitan energi lain. Berarti untuk letak geothermal energy atau panas bumi ini, letak pembangkitnya itu tidak seperti pembangkit-pembangkit lain yang letaknya di pesisir ya Kak Fevri? Betul sekali Kak Fariska. Jadi pembangkit panas bumi ini diletakkan di sumbernya langsung. Karena sumbernya kan ada di gunung. Berarti kita bangunnya di gunung, tidak mungkin kita bawa ke berarti mana? Ke sisir. Letak pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal ini kebanyakan berlokasi di dataran tinggi. Betul Kak Fevri? Betul sekali Kak Faria. Namun tidak menutup kemungkinan ketika ada sumber energi di dekat pesisir juga kita bisa eksplorasi. Intinya kuncinya satu. Ketika ada energi panas bumi yang keluar, artinya yang keluar dari bawah tanah atau itu posisinya mau di pesisir atau mau di gunung, kita bisa manfaatkan seperti itu Kak. Boleh dong Kak Fevri diceritakan dari proses eksplorasinya sampai dengan geothermal energy ini menjadi energi listrik yang dapat kita manfaatkan. Oke, sebenarnya proses dari kita membangkitkan energi listrik dengan penggunaan teknologi PLTP ini tidak jauh berbeda dengan pembangkit listrik menggunakan energi fosil. Nah, perbedaan cuman hanya di sumber energi panasnya. Kalau energi fosil itu sendiri seperti batu bara atau gas atau menggunakan PLTU ya, itu energi panasnya berasal dari fosil. Artinya tapi boilernya itu atau pemanasnya ada di permukaan. Nah, kalau untuk di panas bumi sendiri itu sumber energi panasnya adalah dari kerak bumi. Sementara sumber airnya atau untuk menghasilkan steam itu berada di bawah permukaan bumi yang kedalamannya sekitar 1.500 sampai 1.700 meter, di mana air yang di dalam tanah tersebut terjebak oleh batuan sehingga terpanaskan menjadi uap. Nah, dalam mencari sumber energi panas bumi itu sendiri, awal pertama kali namanya adalah manifestasi. Nah, manifestasi itu adalah tanda. Nah, tandanya apa Kak? Tanda ketika di lokasi A itu ada panas bumi. Tandanya satu, adanya muncul keluar air panas ke permukaan. Yang kedua, ada yang muncul steam di permukaan. Nah, disitulah ini ada panas bumi di sini, misalkan di titik A. Nah, kemudian dilakukanlah Kak analisa oleh teman-teman yang namanya teman-teman geologi, geofisika, geokimia untuk mengestimasi besaran potensi energi yang ada di permukaan di bawah permukaan lokasi tersebut. Nah, ketika sudah dilakukan analisa dan hasilnya keluar, misalkan ternyata potensi di wilayah A ini besarnya sekitar misalkan 50 megawatt. Nah, terus bagaimana proses ekstraksinya? Nah, baru kita melakukan pengoboran, membuat lubang untuk mengalirkan panas yang terjebak di dalam batuan tersebut.
Setelah kita buat lubang atau sumur, baru kita uapnya itu disalurkan ke pembangkit untuk menggerakkan turbin. Nah, setelah itu kan setelah dilakukan ekspansi, munculnya bisa uap panas atau steam ya. Steamnya itu kalau masih ada berupa air, kita injeksikan lagi ke perut bumi. Agar apa? Agar terjadi sustain gitu. Seperti itu Kak prosesnya sebenarnya. Nah, untuk kapasitasnya sendiri nih, untuk kapasitas terbesar energi panas bumi yang kita punya saat ini itu berapa megawatt ya Kak Fevri? Ya, untuk kapasitas total yang sudah dieksplorasi itu sampai tahun 2022 itu sebesar 2.374 megawatt. 2.374 total keseluruhan dari 15 lapangan tersebut Kak. Oke, untuk 2.374 megawatt ini sendiri itu kira-kira bisa melistrikin berapa RT ya Kak Fevri? Banyak bisa dong. Banyak sekali itu Kak. Nah, artinya tidak menutup kemungkinan bahwa nanti kita akan pelan-pelan juga memanfaatkan energi panas bumi tidak hanya di Pulau Jawa ya, tapi di pulau-pulau lain di Indonesia ya Kak Fevri ya. Betul sekali Kak. Menurut data yang sudah dilakukan oleh pemerintah, total potensi panas bumi di Indonesia itu sekitar 23.000 sekian megawatt. Artinya masih banyak sekali. Nah, sampai saat ini pemanfaatan baru 9,8% Kak. Belum 10% ya. Belum 10% Kak. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya sampai tahun 2025 agar program transisi energi khususnya itu di panas bumi bisa memenuhi atau berkontribusi dalam pemenuhan target target dari transisi energi tersebut juga. Nah, kalau untuk peran PLN sendiri nih Kak Fevri dalam pengembangan energi panas bumi atau geothermal energy ini seperti apa ya Kak Fevri? PLN sendiri ini kan sebenarnya core bisnis adalah listrik ya Kak ya. Untuk sementara ketika pertambangan kan panas bumi kan harus dilakukan pertambangan ya. Nah, itu lebih banyak ke perusahaan pertambangan. Nah, untuk PLN sendiri kebetulan nih Kak tahun 2020 itu diberi penugasan oleh pemerintah ada 11 lapangan panas bumi Kak. Wow, ada gitu. 11 ya. Namun yang baru beroperasi itu baru satu lapangan, yaitu namanya lapangan PLTP Ulumbu yang ada di Flores Kak, NTT. Kakak udah pernah ke sana? Belum. Kayaknya kita harus ke sana ya jalan-jalan. Kita kunjungan ke sana Kak. Itu berarti merupakan salah satu energi pembangkit listrik tenaga panas bumi yang tidak ada di luar Jawa, maksudnya berlokasi di luar Pulau Jawa ya? Ya, ada beberapa lokasi yang punya PLN sendiri ya Kak, yang dari mulai sumurnya sampai pembangkitnya itu baru satu Kak, yaitu di Flores Ulumbu. Namun yang pembangkit panas bumi yang sudah beroperasi hanya power plant-nya aja itu banyak Kak, seperti Kamojang, Ulu Belu, terus Darajat, terus Lahendong gitu kan. Tapi kita hanya pembangkitnya saja Kak, bukan eksplorasinya ya. Ya, sumurnya. Nah, kalau untuk secara keseluruhan itu baru di Ulumbu Kak. Sekali-sekali ke sana deh Kak. Dan ini baru merupakan berarti eksplorasi pertama yang dilakukan oleh PLN ya. Ya, eksplorasi panas bumi itu pertama. Sejarahnya eksplorasi itu sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Untuk pengelolaannya ternyata diserahkan oleh PLN beserta sumurnya. Nah, untuk eksplorasi pertama kali itu nanti nih Kak 2023 atau 2024 itu rencana di Ulumbu juga ada penambahan satu sumur dan juga kemarin sudah selesai dilakukan oleh teman-teman itu namanya pra-FS Feasibility Study itu di daerah kalau nggak salah Maluku Utara di Halmahera, tepatnya di Pulau Bacan Kak. Nah itu ada juga WKP milik PLN seperti itu. Terus juga tidak lupa juga Kak di Gunung Ungaran juga itu PLN juga nantinya Kak, Semarang loh Kak itu. Wow, di Ungaran juga akan ada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Menarik sekali ya teman-teman. Kalau di Semarang kita masih bisa jalan-jalan ke sana nih. Nah kalau di Flores sendiri itu kapasitasnya berapa Kak Fevri? Nah, kalau di Flores itu sendiri saat ini yang sudah beroperasi adalah
2,5 kali 4 unit Pak. Oke. Jadi 4 kali 2,5 ya kebalik. Mohon maaf nih teman-teman kebalik. Jadi ada 4 unit pembangkit dengan kapasitas 2,5 megawatt. Totalnya menjadi 10 megawatt. Dan apakah 10 megawatt ini sudah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan elektrifikasi di pulau tersebut, Kak Fevri? Sudah Kak, sudah tersambung ke sistem. Wow, keren. Dan di tahun 2023 ini ada pengembangan lagi 20 megawatt Kak di Ulumbu sendiri. Jadi dan saya lupa menyampaikan bahwa Pulau Flores itu sendiri menjadi pusat geothermal di Indonesia Kak. Wow, ini teman-teman Sobat MLab pasti baru dapat info di sini nih. Kalau Pulau Flores itu nanti akan menjadi pusat pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Keren banget ya. Betul Kak. Makanya nanti Kak sekali-kali main ke sana Kak. Boleh. Gitu. Jadi di sana itu sebenarnya kita juga istilahnya wisatanya bagus Kak. Artinya pemandangan alamnya begitu bagus, masih alami. Pokoknya Flores bagus Kak. Nah, untuk pengembangan energi panas bumi ini sendiri Kak Fevri, apa sih yang menjadi kendala dan hambatan dalam proses pengembangannya? Boleh diceritakan dong ke Sobat MLab? Baik, dalam pengembangan proses panas bumi ini adalah ada 3 Kak sebenarnya yang menjadi hambatan paling besar ya. Yang pertama adalah resiko dari eksplorasi itu sendiri. Kenapa resiko itu adalah ketika kita melakukan pengeboran sumur, kemudian pada saat targetnya itu adalah hasilnya tidak keluar steam, itu namanya dry hole. Itu resiko investasi nanya. Investasi besar, resiko investasi juga besar juga karena ketika kita melakukan eksplorasi tidak didapatkan steam Kak, sehingga membuang dana tersebut. Dan ketiga itu adalah dari faktor sosial. Nah, ini di mana-mana faktor sosial itu sendiri yang masih cukup menghambat dalam proses pengembangan. Penolakan dari masyarakat. Betul ya. sekali Kak. Nah, Sobat MLab nanti bantu ya supaya tidak ada lagi nih penolakan dari masyarakat akan adanya pengembangan energi panas bumi karena manfaatnya lebih banyak dibandingkan resiko-resikonya ya Kak Fevri ya. Mungkin masyarakat kita perlu adanya edukasi Kak terkait proses dari pengembangan energi panas bumi. Padahal sebenarnya itu tidak merusak lingkungan, aman gitu, dan juga tidak mengeluarkan emisi juga seperti itu Kak. Nah, harapannya Sobat MLab yang menonton podcast ini akan menjadi lebih teredukasi mengenai energi panas bumi dan manfaatnya, dan juga akan mendukung dalam proses pengembangannya. Bukan gitu ya Kak Fevri ya? Betul sekali Kak. Nah, kalau di Puslitbang sendiri nih, peran Puslitbang nih, support Puslitbang terhadap pengembangan geothermal energy yang ada di PLN ini seperti apa Kak Fevri? Mungkin bisa diceritakan? Ya, kalau kita sebut arti dari Puslitbang itu pusat penelitian dan pengembangan. Jadi ada beberapa divisi di Puslitbang itu seperti penelitian di bidang transmisinya, distribusinya, dan juga ada penelitian di bidang pembangkitannya lah, terus penelitian di bidang energinya lah. Kebetulan sekali Kak, saya ada di divisi energi terbarukan. Iya. Jadi di mana background saya adalah geothermal, maka saya fokus di riset geothermal. Nah, dari mulai tahun 2021 sampai saat ini sudah ada beberapa judul penelitian ya, topik yang bisa diakses di perpustakaannya Puslitbang. Mungkin teman-teman kalau pingin, teman-teman yang pingin belajar atau pingin ngambil data atau untuk baca-baca terkait hasil risetnya bisa datang ke perpustakaan Puslitbang yang ada di Duren 3 teman-teman semuanya. Jangan lupa berkunjung ke perpustakaan Puslitbang yang ada di Duren 3 teman-teman untuk tahu riset dan jurnal ilmiah yang sudah dilakukan oleh teman-teman di PLN Puslitbang. Betul sekali. Pokoknya kalau kita ingin menambah wawasan, ya kan, sering-seringlah membaca buku dan jurnal ya teman-teman semuanya. Baik itu melalui media elektronik atau bisa datang langsung ke perpustakaan milik kami. Khususnya kalau di Puslitbang
di Puslitbang ada perpustakaan Kak. Seperti itu. Nanti itu untuk terbuka untuk umum kok. Oke, nah teman-teman juga bisa main ke Museum Listrik dan Energi Baru kalau pengen dengar ceritanya dan juga bisa melihat Wall of Fame-nya mengenai energi panas bumi. Kita juga ada nih Kak di lantai 3 yang akan menjelaskan secara ringkas dan secara singkat mengenai energi panas bumi. Ditunggu ya kehadiran teman-teman di Museum Listrik dan Energi Baru. Baik Kak Fevri, terima kasih banyak ya inspirasinya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kami sangat senang kedatangan Kak Fevri hari ini. Semoga ilmu yang Kak Fevri sampaikan memberikan manfaat dan silakan memberikan kesan-pesannya untuk teman-teman Sobat Emlab yang ada di rumah. Baik, terima kasih Kak Fariska atas undangannya. Oh iya, Sobat Emlab, acara seperti ini adalah acara sangat menarik sekali, memberikan kita ilmu pengetahuan, edukasi, wawasan berupa perkembangan energi listrik di dunia maupun di Indonesia. Jangan lupa selalu pantengin channelnya Emlab Museum Listrik PLN. Akunnya apa Kak? Museum Listrik PLN. Jangan lupa subscribe, like dan tekan loncengnya ya. Baik, terima kasih ya Kak Fevri ya. Terima kasih banyak.